meyakini itu panas. Aduh, karena saya Aduh percaya. apa? Nah sekarang bara api itu ketika Anda imani dingin bisa nggak berubah menjadi dingin? Itulah salahnya kita ya. Nggak bisa. Jadi akal dulu baru beriman. Kalau akal sudah mengatakan bara api itu panas, ya imani itu panas. Jangan Anda imani itu dingin tapi itu panas. Oh nggak bisa. Itu gimana ceritanya Anda percaya dulu? La haula wala quwwata illa billah. Sekarang begini, Rikar, saudara Rikar. Kalau Anda percaya istri Anda mengandung seorang anak laki-laki, Anda percaya sepenuh hati tanpa Anda memeriksakan dulu, apakah Anda bisa meyakini bahwa yang keluar nanti di rahimnya itu laki-laki? Hanya karena Anda percaya? Enggak bisa. Enggak bisa. Harus berlogika dulu. Harus pakai ilmu dulu. Diperiksa dulu USG dulu. Baru Anda bisa yakin. Kalau Anda meyakini istri Anda melahirkan seorang laki-laki, tapi faktanya berdasarkan logika yang keluar orang yang punya kelamin jantan, itu Anda salah. Sama ketika Anda mengatakan bara api itu diimani dulu baru mengetahui bahwa itu panas. Nggak bisa. Iman Anda tidak bisa merubah kenyataan. Kenyataanlah yang kemudian menjadikan iman itu betul. Begitu Pak Mas. Seperti beriman dulu baru berlogika. Aduh Pak ini. Bang Suma gantian. Oke. Yang penting bunyi. Lanjut. Penting bunyi. Lanjut. Saya jawab. Ya. Kita itu bedanya di situ karena Anda hanya akal dulu, baru iman. Oh iya harus akal dulu. Saya penjelasan. Jangan dengar dulu saya jawab. Harus gantian. Kirain Bang Handi lucu-lucuan minum kalpanak sebenarnya kayak begini efeknya. Gantian. Ya, saya jawab ya. Kenapa saya mau pakai iman dulu? Ya kan? Bukan saya jawab ya, saya ngoceh ya gitu dong. Saya ngoceh ya, bukan saya jawab ya, bukan. Contoh. Saya kasih contoh. Ya, sebuah kotak. Ya, ingat ya. Sebuah kotak. Ya. Tentu kita tidak akan mengetahui apa isi kotak itu. Ya kan? Nah, kita harus lebih dahulu percaya bahwa di dalam kotak itu ada isinya sebelum mengetahui apa isi sebenarnya. Isinya tanpa isinya dulu, Anda dengar dulu kan dia diskusi ya. Tanpa kita percaya lebih dahulu, maka tidak akan muncul dorongan dalam diri kita untuk membuktikan kenyataan. Akibat yang kita dapatkan ialah mendapatkan ilmu. Oke. Analoginya saya kembalikan. Jadi itu analoginya saya kembalikan. Analoginya saya kembalikan. Udah, ngototnya udah, Balao. Ngototnya sudah, nggak usah terpanjang. Analogi aja kok sampai sekarung kayak gitu menderita kali hidup kau. Cuma memberi analogi kayak mau mati aja kau itu. Dengarkan saya. Bang Rikar, dengarkan. Kau jangan kayak bencong habis ditusbol kau. Diam aja santai. Kutanya samamu, ini ada kotak. Kau mengimani isi kotak itu adalah emas tanpa kau lihat isinya. Bisa enggak? Terbukti enggak bahwa isinya itu adalah emas? Kita imani dulu bahwa ada isinya. Jangan dulu bilang kau imani itu isinya emas. Kau imani kotak itu. Dengar. Kamu imani kotak itu isinya emas tanpa kamu membuktikan lebih dulu. Saya katakan kotak ya. Kotak, saya kasih contoh tadi analogi. Kita gantian. Analogi sebuah kotak. Tahu analogi sudah dua kali. Saya baru ditanggapi. Bukan diskusi. Dengar dulu, baru ditanggapi. Dua kali yang dengarkan itu saya bicara. Saya lagi. Mesin rusak. Kalau begini caranya. Moderator. Saya lagi gantian. Jangan hanya karena saya ajarin kau modal ngotot, sama gurumu juga kau ngotot dulu. Iya kan? Saya katakan kota dulu percaya bahwa ada isinya. Saya katakan
Karena kita mau tahu apa isinya, makanya kita terdorong muncul enggak Gurunda. Benar Gurunda. Udah benar dia. Dia mempercayai dulu walaupun itu apapun isinya dia percayai aja. Coba ya perhatikan ya cacatan dia ini orang gila semua. Hancur sekarang. Izin ya Pak Richard ya. Pak Richard, saya beritahu kecacatannya di mana ya. Untuk membuktikan kenyataan Udah, kamu sakit jiwa. Itu ialah kita mendapatkan kamu ilmu. ada gangguan jiwa itu intinya. Kacau, gangguan jiwa. Jadi Kamu mau dengar analogi saya enggak? Aduh, salah. Kamu dengar analogi saya enggak? Kamu dengar analogi saya? Anda ini kan pendebat, jadi santai aja. Kamu mau dengar analogi saya atau kamu mau gila permanen? Rika, dengarkan. Ada kotak. Kamu imani isi kotak itu adalah emas tanpa kamu mengetahui. Kau diam dulu, kampret. Kau diam dulu. Diam dulu. Lama-lama aku tarik juga bibir kau pakai skopang. Kau diam dulu. Saya kasih analogi dulu supaya kau nggak gila permanen. Di sini kau diam dulu, ngapa kau kayak calabai? Ada kotak. Kau yang ngoceh terus. Ada kotak. Dengarkan dulu, napa ada kotak? Kau belum tahu isinya apa. Kau sudah lebih dulu meyakini isinya adalah emas. Ayo. Kamu sudah yakin? Tunggu. Ngapa lah ini orang? Kamu ada kotak, kamu tidak tahu isinya apa. Kau mengimaninya dengan bahwa isi kotak itu adalah emas tanpa kau melihat secara nyata dengan akalmu, dengan matamu bahwa isi kotak itu emas. Tiba-tiba bisa enggak kau meyakini bahwa isinya emas? Bisa enggak? Bisa enggak kau mengimani? Bisa enggak kau mengimani isi kotak itu emas? Bisa enggak? Saya tidak langsung mengatakan itu, langsung mengatakan. Saya tanya, apakah bisa imanmu diyakini sepenuh hati benar ketika kotak itu kau katakan isinya emas? Bisa enggak? Bisa juga kalau mengimani bahwa seperti itu ada emas di dalam. Kotak itu bagaimana setelah ternyata dibuka isinya ular? Bagaimana dengan iman kamu itu? Jadi gini, tunggu. Imanmu bisa dibenarkan yang tadi? Jangan sampai ke ular dulu. Imanmu bisa dibenarkan. Ternyata begitu kotak dibuka isinya ular. Jangan dulu ular. Berarti imannya salah. Ular, emas dulu. Gimana ceritanya? Seperti mengimani sebagai Tuhan ternyata utusan. Gimana Mengatakan ular, salah. Kita sampai dulu di kotak isinya emas. Itu analogi yang cacat. Isinya emas. Ya kan? Itu analogi kamu cacat sekali. Saya kasih tahu lumpuhnya logika kamu di mana. Sebentar, ini perhatikan kotak. Diam kau. Ya enggak perlu saya dengarin. Itu logika kotor. Logika kotor enggak perlu. Analoginya kotak. Ya kan? Enggak masuk sama sekali. Enggak masuk sama sekali. Perhatikan, cacat, prematur. Analogi kamu prematur, nggak bisa. Cacat itu. Ada isinya, kotak, ada isinya. Iya kan? Jadi muncul keinginan kita untuk membuktikan bahwa apa isinya itu. Makanya beda lagi. Itu maksudnya. Bukti beda lagi. Bukti itu beda lagi ya. Bukti itu beda lagi. Sekarang konteks yang sedang dibahas adalah antara pengetahuan dengan kepercayaan. Bagaimana mungkin orang bisa mempercayai tanpa mengetahui terlebih dahulu? Bagaimana mungkin orang bisa mempercayai? Itu mustahil. Itu hukum yang mustahil terjadi. Sebentar. Mohon izin. Gimana? Oke. Lanjut. Sebentar. Jadi gini ya, perhatikan ya. Ada kotak. Mengetahui ada kotak itu sebuah ilmu pengetahuan sehingga kamu bisa percaya. Makanya saya bilang logika kamu lumpuh. Mustahil ada orang bisa percaya itu yang tanpa mengetahui sesuatu. Itu bukti beda lagi. Kalau soal bukti, eviden beda lagi. Ini orang ini cacat benar. Iya, betul. Sebentar. Logika. Sebentar. Kamu cacat. Mustahil ada orang bisa mempercayai sesuatu tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Kalau bukti beda lagi. Contoh tadi kotak. Kotak itu sehingga kamu bisa percaya karena kamu sadar dan kamu tahu di situ ada kotak. Di situ ada kotak. Perhatikan itu. Lalu kamu bilang percaya ada isinya. Bagaimana mungkin kamu bisa percaya sedangkan kamu belum mengetahui? Beda dengan bukti. Bukti beda lagi. Itu kasus yang beda. Eviden itu kasus yang beda. Itu first causa namanya.
Jadi Betul. kausalitas sebab akibat. Betul. Kamu Oke. prematur kamu Oke, gantian, belum sudah. bisa Richard, berdoa King dengan Richard. itu. Tar dulu, Gantian, King saya Richard. jawab. King Tahan Richard. dulu Bang Adrian, tahan dulu Saya Bang jawab. Adrian bentar. Saya Biar jawab dia. ya. Iya, biar Oke dia ya. main dulu. Saya kasih contoh tadi analogi sebuah kotak ya. Ya. Lah, iya. Tentu kita Allah sih. ingin Kotak mengetahui apa isi kotak tersebut. Iya kan? Tapi saya meyakini ada isinya. Karena saya meyakini ada Dari isinya. mana Anda yakin kalau Dengar kotak itu dulu. ada isinya? Dengar Bentar, dulu. bentar, Itu namanya pertanyaan saya. iman. Pertanyaan Dengar saya dulu, dari itu mana namanya Anda iman. bisa tahu itu ada isinya? Sugi, Aduh, itu iman namanya. Jangan pakai namanya analogi iman, kotak, bukan nggak logika. nyambung, Saya nggak nyambung. mengetahui ya, itu kotak, tapi saya meyakini ada isinya. Itu iman. Oke, King Richard. Oke, King Richard. oke ya. Mohon izin Oke. ya, teman-teman. Nah, Dengerin dulu ya, King kemudian Richard. King kita Richard, percaya Anda tadi kan bahwa- bilang berakal, beriman dulu baru berakal. Kita tes ya sekarang. Kita tes apakah Anda cacat logika atau enggak. Kita tes. Anda bilang beriman dulu baru berakal. Kita tes. Pada saat Anda pertama kali lahir di dunia ini, ya kan? Apakah Anda Tunggu sudah dulu, bisa? Rashid. Tar dulu. Jangan dulu. Ini saya selesaikan dulu yang kotak itu supaya tar dulu, jangan enggak salah. nyambung itu. Betul, Dengerin. Anda Kita bikin tes. lagi yang baru lagi ini nih. tes, Analogi ini yang tes. baru. Bukan analogi, ini bukan analogi, ini tes. Dia mau Ini case-nya tes. kotak. Dengerin ya. Pada saat Anda pertama kali lahir di dunia ini, King Richard, saya mau bertanya kepada Anda ya. Siapakah yang pertama kali memberitahu Anda adanya Tuhan? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Gimana? Pada saat Anda pertama kali lahir di dunia ini, gitu kan. Terus kemudian beberapa tahun kemudian, siapakah yang memberitahu Anda adanya Tuhan? Ya memberitahu ya. Ya orang yang memberitahu, pendeta saya memberitahu. Siapa? Bukan Ya, bukan itu orang tua iman. Anda. Bukan orang Itu tua Anda. iman. Tuhan Tar itu dulu. Tuhan kan nggak kelihatan, tapi Tar dulu. pendeta orang Siapakah orang pertama yang memberitahu Anda tentang adanya Tuhan? A, orang tua Anda, B, pendeta. Siapakah? orang tua. Stop, yang sampaikan. stop dulu, diam dulu. Orang tua. Anda diberitahu oleh orang tua. Anda tahu nggak setelah diberitahu kira-kira? Iya, saya meyakini. Bukan Kalau meyakini. orang tua mengatakan, Anda tahu dulu. Berarti Anda diberitahu dulu kan oleh orang tua Anda? Iya, Ayo. saya meyakini bahwa Tuhan itu Iya. ada, itu kepercayaan, itu iman. Bukan, loh. Siapa Itu yang iman. memberitahu? Kan Tuhan Diberitahu kan tidak dulu. ada. Pertanyaannya begini. Dengerin. Saudara, Yang diberitahu Tuhan dulu tidak kan? kelihatan. Pertanyaannya Tapi orang tua begini. saya mengatakan Aduh. Stop, bahwa Andri. Tuhan itu ada, itu iman. Pertanyaannya begini Pak Richard, izin Aduh. sebentar saya mau pergi. Parah. Ya, Anda Salah ini, Anda Silakan. sesudah diberitahu, Anda langsung mengimani atau Anda mengimani dulu baru diberitahu? Saya mengimani karena Tuhan kan tidak kelihatan, Bang Andi. Artinya itu iman, itu kepercayaan. Artinya adalah Bukan itu, bukan ya, ilmu itu. dengerin. Dengerin, Artinya, tanpa diberitahu, Anda sudah tahu duluan, betul? Tidak. Dan diberitahu. Ya itu artinya Anda sudah Ya, berakal Anda baru diberitahu. Saya diberitahu dan bahwa Tuhan Iya. itu ada, itu iman. Itu artinya Iya, akal diberitahu Anda kan? jalan. Diberitahu dulu kan? Akal dulu baru Jangan salah, diberitahu. Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan tidak diberitahu dulu kelihatan. kan? Orang tua saya bilang Tuhan itu ada. Kalau saya Ntar bicara dulu. ilmu, sekarang Ntar bicara dulu. ilmu. Anda Dari kan mana? diberitahu. Dari Yang mana beritahu siapa? bahwa Tuhan itu ada dan tidak Yang kelihatan? memberitahu Itu Anda ilmu adanya itu. Tuhan, yang memberitahu Anda adanya Tuhan siapa? Orang tua Anda atau bukan? Iya, orang tua. Ini belum pembuktian, Oke, Pak. berarti itu Belum yang pertama pembuktian. kali Anda Oke. anu. Ya kan? Iya. Berarti Anda tahu dulu kalau, kan? kalau saya menggunakan ilmu, saya akan Ayo. bertanya di mana itu Tuhan? Iya nanti Iya itu, kan? begini. Di mana? Itu Orang tua saya Tuhan. mengatakan Sebentar, Tuhan izin, itu izin. ada di atas, di langit, di surga. Sebentar, izin, sebentar. Pak King, Itu kan Pak King. kalau logika. Pertanyaannya, itu kan tidak pertanyaannya, Pak King, kapan Anda Anda diberitahu? diberitahu? Bang Andi, Pak kapan King. Anda diberitahu? Tunggu satu-satu dulu. Begini, Ayo, Bang Pak Andi, King. coba ulang Pak dulu, King, Bang Andi, begini. satu-satu. Waktu Anda diberitahu, yang memberitahu Anda itu, Anda mengetahuinya, Anda pakai akal atau tidak? Iya, bukan Iya, saya tidak pakai akal. Karena kalau saya pakai akal, Andi, kalau saya pakai akal, saya tanya di mana itu Tuhan? Kalau saya pakai akal. Sebentar, saya ulang Terus pertanyaannya orang ya. tua saya mengatakan, Ya, stop dulu. Oh, dia di atas, di langit. Di mana Iya, itu? Di dengerin langit, dulu, di atas. dengerin Iya kan? dulu, Tapi Dengerin dulu, karena sederhana saya loh meyakini ini. Tuhan itu ada, ya saya percaya. Udah. Waktu Paham? Anda diberitahu oleh orang tua kah atau oleh pendeta kah? Pak King, Tuhan itu ada. Nah, Anda mempercayainya itu melalui proses akal atau proses iman?
Iman. Karena kalau saya pakai akal, saya akan bertanya, di mana itu Tuhan? Itu tidak kelihatan. Berarti Iya, waktu Anda Nah, orang tua saya mengatakan, stop, dia di langit, di atas. Stop. Tidak ada wujudnya. Ya udah, Oh ya sudah, Stop, saya udah. percaya aja. Nah, itu iman. Kalau saya pakai akal, iya, udah. saya tidak akan percaya. Ya udah. Kalau saya pakai akal, saya tidak akan percaya. Iya, dengerin begitu, Bang. Bang Andi. Dengerin. Karya Artinya, seninya, udah tahu saya karya Pak seninya. King mengenal Tuhan itu tidak pakai akal, tapi pakai iman, betul? Saya pakai iman. Tidak Karena pakai kalau saya akal, pakai toh? akal, Bang Andi, saya tanya di mana itu Tuhan? Tuhan nggak kelihatan. Tidak Tapi pakai orang tua akal. saya bilang ada di atas, di langit. Bang Richard, Saya tidak lihat dia. Itu tadi kan asal. pertanyaan saya, siapakah orang pertama kali yang memberitahu Anda tentang adanya Tuhan? Anda bilang orang tua, betul? Setuju. Orang tua. Oke, berarti Anda Oke. tahu dulu kan? Saya Ayo, diberitahu. lah ya, orang Nah, tahu terus dulu kan silakan. berarti kan? Setelah diberitahu Anda tahu atau nggak tahu? Sekarang saya tanya. Saya tahu. Tahu, Nah, berarti Anda berarti tahu dulu akal. kan? Saya tahu. Berarti Anda tahu dulu kan? Tapi saya tahunya Ayo. itu kalau saya pakai akal, saya akan bertanya di mana itu Tuhan, Bapak. Saya nggak bahas Saya tidak bertanya lihat atau dia. enggak. Saya Nah, tidak bahas bertanya. Orang enggak. tua mengatakan Pertanyaan dia di saya, atas. Oh, dia di lebih atas. dulu Berarti mana? ya sudah Lebih lah, saya dulu percaya itu Tuhan. pertanyaan aja. saya. Itu iman, lebih bukan dulu akal. mana? Tahu Proses akal pengetahuan atau- Anda itu begini, proses pengetahuan Anda itu pakai akal atau pakai iman? Saya pakai iman. Karena Pengetahuan Tuhan kok tidak pakai kelihatan. iman sih? Parah nih Tuhan orang. tidak kelihatan. Kalau Saya Anda teh mengatakan, sederhana. ada Saya- presiden. sebentar, diam. Presiden kelihatan muncul di Iya, TV. udah. Iya Saya kan kalau tes- Tuhan tidak saya kelihatan. tes sederhana. Artinya Saya tes Pak Richard sederhana. ini Bang Andi, iman buta, nggak Iya, mau nggak pakai apa-apa. akal, iman buta jadinya. Dengerin, saya tes Iman buta. sederhana, terakhir Karena kalau sederhana. saya pakai akal, saya bertanya di mana itu Tuhan. Dengerin. Kalau saya Saya pakai tes akal. sederhana, Pak King, dengerin dulu Pak King. Saya tes sederhana. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Itu Anda pakai iman atau pakai pengetahuan? Pengetahuan. Berarti akal Karena Anda dia ada berfungsi. kelihatan. Jokowi kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Baik. Oke, Baik. saya pakai akal. Oke. Anaknya itu Bunda bicara Maria bukti. itu Tuhan atau manusia? Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu pakai Firman-Nya apa? menjadi manusia. Itu iman. Cat, Itu iman. Cat, dengerin ya. Karena dia tidak kelihatan. Richard, dengerin ya. Tadi saya tanya, siapakah yang memberitahu Anda pertama kali? Berarti setelah Anda diberitahu, Anda tahu, bener gak? Betul. Ya, contoh, Anda diberitahu pukul 12.00. Kemudian Anda tahu nih, 12 lebih 1 detik Anda tahu. Kira-kira pertanyaan saya, Anda beriman pukul 12 lebih berapa? Ya hitung aja. Loh, dengerin ya. Anda diberitahu pukul 12.00 oleh orang tua Anda bahwasanya ada yang namanya Tuhan. 12.00. Kemudian otak Anda menyerap bahwasanya oh iya diberitahu oleh orang tua Anda. Seketika itu juga Anda tahu pada pukul 12.02. Pertanyaan saya, Anda beriman pukul 12 lebih berapa? Ya saya beriman sesuai dengan jam Pukul sekian. berapa? Ini Anda hitung sendiri lah pukul berapa. Hitung sendiri. Kira-kira Iya, kira-kira gini, Anda beriman jam 11.59 atau jam 12.00 lebih kira-kira. Silakan. Gini, Nevlos, saya kasih tahu ya. Kalau Nevlos, saya pakai Ardiansa akal, ini. saya akan bertanya di mana itu Tuhan. Dijawab dulu. Weh, Dijawab Bukan dulu. percaya. Anda beriman pukul 12 kalau saya lebih berapa? bertanya, ya, Hei, saya kasih tahu. jawab Kalau saya dulu. pakai akal, saya akan bertanya. Entar dulu. Bapak, di mana itu Tuhan? Apakah dengerin. kelihatan? Dengerin. Nah, tidak, dia ada di atas di langit. Saya ya nggak sudahlah. bahas itu. Saya nggak bahas itu. iman. Dengerin ya, Saya dengerin percaya. Karena Saya dia nggak bahas Tapi itu. kalau Anda bertanya Jokowi di mana Saya ulang presiden, ya, pertanyaan kelihatan saya itu ya. akal. Saya ulang ya pertanyaan saya. Anda diberitahu oleh orang tua Anda pukul 12.00 bahwasanya ada yang namanya Tuhan. 12.00. Kemudian otak Anda menyerap informasi tersebut pukul 12.02. Nah, kemudian Anda beriman pukul berapa? Silakan. Saya timbul karena dikasih tahu bahwa Tuhan itu Pukul ada. berapa? Ya kan pukul 2. Ya lewat 2. Saya Oke, akan kalau saya 12 menggunakan titik. akal,
Saya akan bertanya di mana itu 12.02, Tuhan? dengerin. 12.02 itu adalah penyerapan informasi di otak Anda. Kemudian pada saat 12.00 itu adalah pemberitahuan. Kira-kira lebih dulu mana? 12.00 atau 12.02? Skakmat, silakan. Begini ya, saya kasih tahu ya. Duluan mana? Kalau saya diberitahu, 12.00 saya akan atau berkata membalikkan. 12.02? Tidak, saya tidak bisa mengikuti Anda Enggak, juga. saya tanya dulu. Saya juga dijawab akan dulu. berkata, di mana itu Tuhan? Loh, Akal saya tanya di mana Tuhan? Di mana itu Tuhan? Saya tidak saya nggak tanya itu. Jawab pertanyaan saya 12.00 sama 12.02 duluan mana? Titik 00. Ayo udah. Berarti Anda diberitahu dulu kan? Saya Ayo. diberitahu, ya kan? Ayo. Tapi Iya. saya diberitahu, saya punya hak bertanya dong. Saya punya hak bertanya, Bapak. itu kan di mana nanti. itu Tuhan? Itu kan nanti. Orang tua apa katakan saya? Tuhan itu ada di atas di langit. Gini, Izin, coba izin. perhatikan, Izin. perhatikan. Izin sebentar, Tapi izin sebentar. Kenapa tidak Izin kelihatan? sebentar. Iya, Sebentar, Tuhan itu sebentar, pencipta. sebentar. Tuhan tidak kelihatan. Sebentar, Ya udah, saya sebentar, percaya, sebentar. saya imani. Oke. Sebentar, Saya berkata, sebentar. bertanya, di mana itu Richard, Tuhan? Itu Richard, akal. Bisa sebentar nggak bisa, pokoknya kalau mesin rusak, nggak ada yang bisa gas berhenti mesin rusak itu. Izin sebentar Gurunda. Tenang dulu. Bisa. Kalau mau kita berdebat yang elegan lah, nggak usah nyeletuk-nyeletuk. Iya, Ya kalau elegan itu, kalau elegan itu kalau Anda yang berbicara kami diam, ketika orang berbicara kamu diam, itu baru elegan namanya. Bang Suma, ayo Ya, udah. berdua Ini saja. kau egois. Oke. Sudah tidak ada ilmu, egois. Itu kau. Saya Kau itu cuma menggonggong saja. Orang yang banyak bicara tanpa ilmu itu ndak ubahnya seperti hewan. Kasih timer, kasih Iman dulu. timer. Ayo, Kau itu bicara terus kayak mesin rusak. Kau itu. Oke. Mesin rusak itu. Izin. Diam dulu Richard. Nih ya, Richard. Modal cerita aja Nih, terus mulut Richard. kau itu nggak ada. Coba ilmu. jawab. Ini isinya apa? Cara begitu, Richard, itu Richard. Ya memang fakta begitu kok. Itu kalau bicara Richard. begitu. Memang Santai fakta aja. kayak begitu. Santai Richard, aja, izin Gurunda. tidak usah Izin panik. Gurunda. Mesin Saya lawan dulu itu harus Ini isinya dilimpah dengan benda berat memang. Ini isinya apa Richard? Kenapa? Richard, ini isinya apa? Coba jawab. Ini isinya apa gelas ini? Ini gelas kayak begini nih. Isinya apa ini sekarang? Nah, coba fungsikan imanmu. Radit ya, jangan Coba. ikut campur dulu ya, saya dengan Ya, Radit. jangan ikut Oke. campur. Diam dulu. Oke. Ini isinya apa? Gini ya. Tidak ada yang bisa menang melawan orang gila. Saya Saya ya. Nih. saya Apa tahu. tadi Anda ini apa Tapi- lagi, tapi apa coba, lagi, aduh, ini ada coba. saya aja susah. Coba Tidak gini ada ya. orang yang bisa menang Richard, lawan. Coba. Di sini, Bang Lefla, sedikit. di sini
Di sini juga banyak orang nih. Di sini juga banyak orang. Saya nggak mau teriak-teriak. Tadi Ya, Richard silakan. kan udah bilang. Anda mengimani, ya kan? Isinya Oke. air, intinya air, mau panas apa Ya. enggak? Sebenarnya Cuma iman modal itu keluar. sebenarnya iman itu adalah hasil, berpikir itu adalah proses. Mustahil orang bisa berhasil tanpa ada sebuah proses yang disebut sebagai proses berpikir. Salah satu contoh begini ya, simpel saja misalnya saya tanya. Ketika akal seseorang rusak, dia bisa beriman atau tidak? Enggak. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ketika Bisa. Bisa. Waduh, ini Buset. orang kok bisa Orang bilang gila bisa? beneran. Coba. Iya, Coba kalau berikan. memang rusak akalnya dia anak orang ini. Iya. Saya kasih tahu ya. Ya, kalaupun otak kita rusak ya, kita tidak tahu, tapi kita percaya itu ada, itu kejadian. Saya kasih tahu. Iya, Orang gila jangan bisa beriman nggak? Orang gila bisa logika. beriman nggak? Saya Orang kasih gila. tahu ya, tunggu dulu Ini ya. buktinya bisa Bang Handi. Ini dia. Orang harus Kalau beriman akalmu dulu. rusak, Baru Bisa. bisa mendapatkan ilmu. Dengar dulu. Bisa ya? Orang harus Gila, beriman Koko. dulu untuk mendapatkan ilmu. Biar Tidak bentar bisa dulu, saya Anda mau nanya berilmu dia dulu dulu. baru bisa Saya beriman. mau nanya dulu. Harus Pak beriman King, dulu baru Pak bisa King, mendapatkan ilmu. Pak King Paham? dengerin saya dulu Pak King. Kalau orang gila itu beriman nggak? Orang gila itu bisa beriman. Bisa. Bagaimana Bisa. beriman dia gila? Jangan salah loh di jalan-jalan itu walaupun dia orang gila-gila begitu tapi dia masih ada juga yang percaya. Tuhan Ya, itu seperti ada. Anda. Jangan Benar salah, kata ada Pak orang King, itu gila yang contohnya tidak percaya ada Tuhan. orang gila Iya. nyembah Ada Yesus. orang gila yang percaya Iya, Tuhan, iya, ada benar juga. Pak King. Ada orang gila Masuk nyembah masuk Yesus. Yesus. Ada. Iya, benar. Ada orang gila nyembah Ada Yesus. itu videonya. Benar itu. Orang Ini gila. buktinya Richard. Ini Baca buktinya Richard. Al-Quran. Gila tapi beriman. Iya, dia percaya itu Tuhan ada walaupun dia gila. Iya, kayak Anda. Makanya Anda kalau menggunakan akal Anda terbatas, manusia Richard, terbatas, dengerin ya. tidak bisa. Richard, dengerin ya. Samakan Cat, Richard, apa- dengerin ya. Cat, apa yang dengerin Tuhan ya. sampaikan. Cat, dengerin. Di dalam nalar manusia, ya dengerin ya. Ada yang namanya logical reasoning, ada yang namanya logical Aduh, fallacy. ketinggian. Jangan ketinggian. Udah Ketinggian. 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 Lalu juga suka ini. Ketinggian. bahasa asing. Pusing udah mual Santai orang aja. gua, jangan nambahin. Udah ketinggian. Bahasa sederhana Udah dikasih aja. gelas, sudah dikasih Oke. nyata kok gelas dia bilang imani saja gelas kosong. Saya kasih Gelas bahasa kosong lu sederhana. imani. Ini saya mau jalan. Jadi Saya kasih tahu ya, kita beriman kasih- dulu baru bisa Iya, dapat ilmu. iya, Dan udah, Anda dulu berilmu dulu baru bisa Saya kasih mengimani. bahasa sederhana, Chat. Ya. Beriman dulu baru berilmu katanya dasar. Orang baru. gila itu, Chat. Orang gila itu gitu loh. Apakah dia wajib untuk menyembah Tuhan? Tidak wajib karena Tidak dia wajib. kan tidak Kenapa? cacat logika, tidak bisa berpikir. Tapi bisa kalau dia punya berpikir. iman, Udah paham dia. Dia bisa. Paham lu. Orang Paham lu, PA. iman. Jangan Paham lu. salah. Cacat logika nggak bisa berpikir. Paham lu. Lanjut Bang Adi. Orang Lanjut Bang Adi. Lanjut Bang Adi. Kacau Anda, kacau. Cacat logika tidak bisa berpikir terus iman kemana? Iman kemana orang gila? Hah? Iman kemana tuh Orang ODGJ? gila juga bisa beriman, jangan salah kau. Minre pelaku. Ya, kayak Jangan kamu salah tuh. kau. Sabar menghadapi. Ayo kita ganti-gantian. Ayo 3 menit. Ganti-gantian apa? Capek ganti-gantian. Cepat kusir. Teriak-teriak Kacau. nggak jelas. Semuanya, selamat malam. Udah diam aja Richard, diam udah diam aja dulu Richard. Ya selamat malam murah hati. Saya dengar-dengar senior-senior saya di sini membicarakan tentang iman. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi kita harus mendasarinya dengan sesuatu yang memang betul-betul sesuai. Dia nggak masuk akal. bukan iman Pak, itu harap. Itu akal itu dipakai mikir apakah dipakai manjat pohon? Oh, udah lari pertanyaannya, saya bingung menjawabnya. Dengerin baik-baik pertanyaannya ya.
Itu akal itu dipakai mikir apa dipakai tidak mikir? Gitu aja. Kali itu dipakai Bang Adik itu untuk menyimak atau mengerti di dalam sebuah materi. Oke, kalau saya katakan begini, Morahati, Tuhan itu adalah pohon. Percaya atau tidak? Kalau pakai iman dulu harus percaya. Coba ulang ya. Iman kalau kita pakai iman harus percaya. Ntar dulu, dengerin pertanyaannya, dengerin. Tuhan itu adalah pohon. Percaya atau tidak? Ya kalau dituntut dari iman saya pribadi ya saya tidak percaya. Tidak percaya, baik. Bagaimana Anda tidak percaya? Apakah melalui proses berpikir atau langsung iman? Ya memang kita dalam berpikir dan juga dalam beriman ya tidak sinkron bahwa Tuhan itu pohon. Yang menyangkal pohon itu bukan Tuhan, iman atau pikiran? Ya sinkron langsung dari pikiran ke iman kita gitu. Yang mana yang mulai? Iman dulu atau pikiran? Ya pikiran. Oke, artinya mikir dulu baru beriman, betul? Akal pikir salah ngomong. Akal dulu. Iya, akal kan mikir. Kan saya sederhanain loh, Artinya lu mikir dulu, berakal dulu baru beriman, betul? Ya harus sinkron lah, maksudnya selaras lah. Saya kasih tahu lagi. Tadi contoh Bang Juma. Kenapa kamu tahu kalau api itu panas? Iman dulu atau mikir dulu? Ya akal dulu lah, karena itu panas. Akal dulu. Nah ini bener nih. Bener nih, gitu. Iya bener. Kalau nih. Richard kalah. Richard kalah. Sekarang Morahati ini Kristen apa Islam nih? Sekarang Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Sekarang udah beda-beda. Nah ini enak nih agak ini lumayan enak diajak diskusi. Nah menurut Pak Murati dalam kekristenan apa perbedaan kepercayaan dengan keyakinan? Naik ahizia. Kalau mau naik sesuatu yang bisa diakui ya. Namun keimanan itu pribadi. Bukan keimanan, perbedaan kepercayaan dengan keyakinan. Aduh ini yang dengung siapa ya? Kepercayaan dan keyakinan gitu ya. Aku mau jalan. Ya kepercayaan bisa aja kita letakkan kepada siapa yang kita bisa percaya gitu. Contoh, saya seorang bos, saya memberikan suatu kepercayaan kepada asisten saya. Itu kalau kepercayaan. Nah kalau sesuatu yang kita yakini, keyakinan kita itu artinya itu bisa kita dapat rasakan dan ada. Itulah suatu keyakinan pendapat saya. Apa? Dapat dirasakan? Keyakinan Ada, dapat dirasakan. Iya kira-kira nyata gitu lah. Saya yakin, saya sangat yakin bahwa dunia ini akan hancur. Kapan saya merasakan kehancuran itu? Sesuai bacaan kita dalam Alkitab kan pada akhir zaman akan sesuai kesudahannya. Berarti apa bedanya? Yang simpel aja, bedanya apa kepercayaan dengan keyakinan? Kepercayaan ya apa yang saya tadi gambarkan ya bedanya sesuatu yang bisa kita berikan yang ketinggian dan sesuatu yang kita standar aja. Yang sesuatu yang yakin itu ya bisa kita dapat. Saya dulu ya, saya mau berangkat soalnya 5 menit saya mau jalan nih. Julius mau jemput. Gini, bro, kamu percaya itu Yesus Tuhan itu berdasarkan iman dulu atau mikir dulu? Ya dua-duanya lah Bang. Yang mana yang duluan? Yang mana yang duluan? Kita pakai akal dengan iman kita bahwa Yesus itu bukanlah atau begini, batas yang dipandang orang lain gitu. Saya sederhanakan lagi. Dari mana kamu tahu Yesus itu Tuhan? Apakah diberitahu atau kau yang membaca Bible? Ya diberitahu lah dari orang tua kita, dari kecil, dari sekolah kita dulu gitu. Oke, waktu kamu diberitahu ini, sebelum diberitahu berarti kamu belum tahu kalau Yesus itu Tuhan, betul ya? Ah, betul. Betul. Nah, waktu kamu diberitahu itu, gitu ya, langsung kena imanmu atau terproses dulu dalam akalmu? Iya, diproses dulu lah dari akal kita. Ah, pinter. Artinya, lu pakai akal dulu, baru beriman, betul? Iya.
Nah, oke. Setelah kau proses dalam akalmu, terus kau mengimani Yesus itu Tuhan, apakah cukup sampai di situ saja? Enggak ada usaha lain begitu? Adalah. Apalagi usahanya? Kita mengerjakan sesuatu yang bisa. Bukan itu mengerjakan. Untuk pembuktian, Bang. Untuk pembuktian Yesus Tuhan. Ya, untuk pembuktian Yesus itu Tuhan, apa cukup diberitahu sekali atau kau berusaha lagi? Kita usaha lain untuk melakukan, contohnya kita berdoa, kita berdoa. Bukan itu, Bang. Bukan itu. Pade, udah tahu kan Pade ke Bible, silakan Pade. Udah jadi setelah Anda itu diberitahu, apakah Anda mentok di situ atau Anda ingin membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan gitu loh maksudnya? Iya, betul. Seperti itulah tindakannya. Ya, nah setelah Anda itu melakukan analisis gitu ya, bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Itu ini pertanyaannya larinya ke pembuktian. Pada hal manakah Yesus itu bisa dikatakan Tuhan gitu, Bang? Oke, di mana halnya Yesus itu dibuktikan atau bisa dikatakan dan dibuktikan itu Tuhan? Di waktu mana dia setia sampai mati di kayu salib. Tidak ada sembarangan orang yang sanggup setia mati sampai di kayu salib. Itu aja sih. Kalau mengenai orang mati di kayu salib kan banyak, bahkan 2 orang bersama Yesus itu lebih hebat dia. Juga disalib sebagaimana Yesus gitu loh. Oke, menurut saya pendapatnya sampai ke situ. Sesuatu penderitaan atau caci makian atau hinaan itu tidak mungkin semua orang mau sanggup terima. Nah, makanya dia dalam keadaan kepepet, gimana dia bisa menolak, Bang? Dia dalam keadaan kepepet itu di situ. Kalau kita mencari kebenaran ada secara kepepet ke bahasanya nggak akan mungkin. Iya, dia gimana mau melakukan perlawanan? Oh, dia sendiri dalam keadaan digantung seperti itu, apa yang mau dilakukan coba? Justru kalau dia itu Tuhan, dia harus bisa menunjukkan kekuasaannya, tidak bisa digantung seperti itu seharusnya. Iya, dia memang menunjukkan kemahakuasaannya di mana dia sabar menanggung ataupun melakukan setiap tugas sampai mati di kayu salib itu. Dia sanggup, dia harus inspirasikan itu semua harus selesai dalam tugas-tugas yang dimandatkan kepadanya gitu. Ada yang lebih hebat, Bang, bahkan disalib sampai tinggal tengkoraknya aja. Apa nggak lebih hebat itu kalau dibandingkan Yesus? Yesus cuma 3 jam. Ya, apa matinya hebatnya? kan ataupun hukumannya kan dan kematiannya kan itu ada sebabnya, sesuatu kehormatan yang memang betul-betul mereka ingin perebutkan. Namun setiap orang tidak sanggup melakukan seperti yang Yesus lakukan itu. Lah iya, Yesus itu bukannya masalah sanggup nggak sanggup, dia harus melakukan itu, ya kan? Karena dia ini posisinya ya terjepit, posisi lemah. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, menurut Anda dia Tuhan ketika disalib, tapi faktanya katanya setelah bangkit Yesus masih punya Tuhan. Gimana sih? Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu dan Tuhanku. Gimana itu? Oke. Katanya dia Tuhan. Di waktu Yesus mati. Aku pamit dulu semuanya ya, penting nih aku pamit. Assalamualaikum. Iya Bang Andi. Di waktu Yesus Salam, hati-hati. Taat sampai mati. Hati-hati Bang Andi. Bu Rama, asidik ada nggak? Asidik. Dan itu asli membuktikan dan naikin asidik Bu Rama. Betul-betul daripada Tuhan itu ataupun memang betul-betul karya kekuatan itu gitu yang dia lakukan. Ustaz Zia nggak ada. Ustaz Zia. Yang pertama dia katakan, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu kata pertama itu ditunggu aja. Biasa, kan? Ditunggu aja. Waktu dia disiksa ataupun disuruh mikul salib itu, dia masih bisa mengucapkan hal seperti itu, gitu loh. Nah, ada lagi kemudian yang perkataannya sampai kepada perkataan yang ketujuh dikatakan sudah selesai. Begitu. Nah, di situ kita melihat pandangannya bahwa Yesus itu melakukan karya keselamatan seperti yang direncanakan Tuhan itu, gitu loh. Bang Richard. Itu aja, Bang.
Ya. Jadi gini ya. Anda tadi dia mengatakan ampunilah karena mereka tidak tahu. Itu wajar Bang, dia dalam posisi kejepit. Yang hebat itu ketika dia mampu membalas tetapi tidak melakukannya. Itu baru hebat, tapi dalam posisi kejepit itu apa hebatnya gitu. Nah yang saya permasalahkan itu kan katanya ketika dia disalib itu membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Tapi faktanya setelah dia bangkit, ya justru dia itu masih punya Tuhan. Apakah Tuhan ini punya Tuhan begitu? Tentu tidak lah Bang Sugi. Ya, tentu tidak. Karena apa? Nah, Anda bilang tentu tidak, tapi faktanya Yesus ngaku punya Tuhan. Ya, dalam perkataannya memang terakhir mengatakan, ya Bapa, serahkanlah nyawaku kepadamu. Kan gitu. Iya, ini maksud saya setelah dia bangkit, ya. Ketika menemui Maria, dia ngaku masih punya Tuhan gitu loh. Saya tanya kepada Anda tadi, apakah Tuhan itu punya Tuhan? Anda bilang tidak. Justru Anda membantah pernyataan Anda sendiri bahwa ketika Yesus disalib itu tidak membuktikan dirinya Tuhan. Kalau dia Tuhan, seharusnya ketika bangkit dia tidak punya Tuhan lagi. Tapi faktanya Yesus punya Tuhan. Iya, di mana? Dalam sisi perkataan mana dia mengatakan dia punya Tuhan? Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, Tuhanku dan Tuhanmu, atau Allahmu dan Allahmu. Itu belum sebelum dia masuk ke dalam itu. Yohanes itu pasal terakhir Bang, itu sudah bangkit. Kok ngeyel? Peristiwa penyalipan itu di pasal 18, 19. Pasal 20 di ayat 1 itu mulai kebangkitan. Abang ini gimana, nggak paham Bible ya? Masa itu duluan baru penyalipan? Ya enggak lah, penyalipan dulu dia bangkit baru ngomong aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oh, oke. Nah, coba dicek itu. Lebih paham dong Abang dari saya. Berarti waduh, saya ini Abang bisa jadi Kristen ini. Oh, udah bisa. Justru setelah saya baca Bible itu saya semakin yakin akan kebenaran Islam. Oh, luar biasa. Iya. Mantap. Coba gimana itu? Kata Anda ketika Yesus disalib membuktikan dia adalah Tuhan. Tapi setelah bangkit, ya ketemu Maria, Anda baca dari pasal 15, ayat 15. Ya, jangan sentuh aku dan sebagainya itu. Nah, nanti dia ngomong itu. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti gagal Yesus jadi Tuhan ketika disalib, Bang. Dari segi itu. Iyalah. Ya kan Anda tadi mengatakan tidak mungkin Tuhan punya Tuhan. Lah, faktanya setelah bangkit Yesus masih punya Tuhan. Ya. Namun esensinya di waktu dia telah bangkit dan dia terangkat itu kira-kira Bang Sugi bisa tahu kemana kajiannya seperti apa? Richard kabur. Ya, menurut ayat selanjutnya ya seperti yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 19-20 itu katanya terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Betul. Markus 16 ayat 19. Iya. Yang di teks original aslinya tidak ada. Enggak ada Markus karena 16 sampai ayat itu cuma 8 sampai doang. 8. Ayat 8 di frase pertama, di paragraf pertama. Ustadz Sugi itu duduk di sebelah kanan Bapa atau sebelah kanan Allah? Maksudnya? Sebelah kanan Allah. Bentar, Sebelah Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Berarti di sebelah kanan Yesus ada gimana tuh? Maksudnya Yesus kan Allah juga. Jadi Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus. Berarti di sebelah kanan Bapa dong, bukan di sebelah kanan Allah. Gimana sih prediksinya? Sebelah kanan. Di sebelah kanan siapa? Kalau di sebelah kanan Allah, Yesus juga Allah masalahnya. Kanan yang mana dulu? Oh iya, Bapak. Allah Bapak maksudnya, Allah Bapak. Oh iya. Allah Berarti Bapak. ada dua Allah ya. Ada dua Tuhan.
Betul. Ada dua Tuhan. Masa seperti itu sih? Maksud ayat itu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Masa seperti itu tafsirannya, Ya kalau Bang? di sebelah kanannya ada di sebelah kirinya nggak kira-kira? Kan ada kan? Kalau ada di sebelah kanan berarti sebelah kirinya kan Dilanjut ada. ya, lagi ada tamu ini. Dilanjut. Ya, karena Saya gini, kalau standby dulu. siap Ustaz. Siap, Ustaz Kalau Suki. kalau dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ketika Yesus disebut sebagai Allah, maka kesimpulannya adalah Yesus duduk di sebelah kanannya sendiri. Gimana itu? Yesus duduk di sebelah kanannya sendiri. Gimana maksudnya itu? Yesus duduk di sebelah dirinya sendiri. Gimana? Saya nggak ngerti. Berarti di sebelah mana yang benar ini? Iya, tulisannya di situ setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ya ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa Namun berarti ya. kalau kita lihat dari Allah Bapa, ayat-ayat yang lain yang Noise, mendukung noise. Host, noise, bahwa host. kanan itu menandakan ialah kekuasaannya begitu. Nah, kalau duduk itu itulah tahtanya. Itu kalau dari ayat yang lain Iya, saya kita tahu mau kanan itu adalah tahta, kekuasaan, apapun itu istilahnya, yaitu terserahlah. Yang mau saya tahu adalah di situ kepada siapa, bersama siapa Yesus duduk. Kalau bersama Allah berarti Yesus duduk bersama dirinya sendiri, nggak ada lagi yang lain. Ada nggak oknum lain? Maksud saya itu. Ada oknum lain. Kalau ada oknum lain berarti ada berapa oknum di situ? 2 atau 1? Ya tidak, nggak ada 2. Tetap dia satu-satunya. Tetap dia. Tunggal. Iya. Oke, berarti Yesus duduk di sebelah kanannya. Iya. Di sebelah Kan kanan. dari Yohanes 1, dari Yohanes 1 ayat 18 kan mengatakan bahwa anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan yang menyatakannya, dan yang akan juga kembali kepadanya yang duduk di duduk di pangkuan sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Yesus itu anak tunggal itu. Jadi nggak ada yang lain, Bang. Berarti Satu-satunya fix. tunggal. Kalau merujuk kepada Bapa, berarti ya sudah Yesus duduk dan kembali kepada pangkuan Bapa, betul? Ah, betul. Betul ya? Berarti Ya. ada Bapa dan Yesus, betul? Bukan maksudnya ada Bapa dan Yesus. Gimana? Berarti ada Yesus dan Yesus. Ilmu raga sukma. Berbicara anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya itu kan berbicara di mana dia menyatakan dirinya ataupun datang dia mengambil ya begitu. Nah, setelah dia kembali kepada keberadaannya yang esensinya adalah roh itu. Keberadaannya berarti Bapak udah nggak ada. Bapak udah nggak ada. Mau Bang izin sebentar, Simpe. Bang Murhati mau kejutan yang lain nggak, Bang Murhati? Jadi Maksudnya? seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bagaimana itu? Allah yang kamu salibkan itu membuat Dengerin ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu Pegang Bible nggak? Ada Bible nggak? iya, Allah Kisah telah para Rasul. membuat Iya, Allah telah membuat Yesus itu sebagai Yesus. Tuhan. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan Allah membuat Yesus menjadi Tuhan, begitu maksudnya? iya. Maksudnya itu untuk peringatan seperti apa? Peringatan. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Iya, kata-kata itu disampaikan untuk peringatan kepada siapa? Orang Yahudi, umat Israel atau bagaimana? Israel. Kan di situ jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, itu kalimatnya kita nggak Salah. apa itu kan itu kata-kata dari apa yang Dari apa ya? Salah ya kalimatnya itu ya? ya saya kalau Mau yang lain lagi? itu apalagi yang mau dibantah di situ kan itu memang satu kenyataan. Masya Allah.
Setelah Tuhan Yesus disunat, Yusuf dan Maria mempersembahkan Tuhan Yesus kepada Tuhan. Bukan mempersembahkan, Tapi menserahkan. Iya. Tuhan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan, begitu. Bukanlah. udah ini ya, udah berusaha diperbaiki tapi tetap aja kena ya. Tuhan dua ya. Jadi makanya tadi Bang, bukan begini Bang Murah Hati. Secara jadi tulisan, maka kita akan terpaku di dalam logika terus. Jadi logika kita sebenarnya nggak bisa menalar seperti itu terus menerus tentang kekalahan dan ketuhanan Yesus itu, di mana dia diserahkan, Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nggak seperti itu juga maksudnya. Terus seperti apa sebenarnya? Secara apa? Kenapa tertulis seperti itu? Sedangkan Ibu Rama, apa dulu ya. itu jualan Thomas? Entar dulu, belum selesai. Sabar. Iya, sabar. Malam Pak, malam ya. Sebentar. Ya udah, kalau mau tanggapi silakan, tanggapi bersama aja. Ya. Silakan. Semalam apa Bangku, kakakku? Iya, semalam. Pak Thomas Kristen. Iya, iyalah. Pak Ujuala Kristen atau Muslim Pak Ujuala? Saya Kristen Kaharinya. Hujuala. Pak Hujuala Kristen? Suara goib Pak, masih Pak. Monitor Pak Ujuala. Mute-nya dibuka Pak Ujuala, terus ngomong Pak Juala. Silakan Pak Juala. Ini nggak otomatis ya, host ya, komalnya. Kalau di komal saya otomatis, orang ditanya 3 detik nggak jawab langsung kepental. Loh. Kental beneran kan? Jangan kejam kali lah Om. Ya enggak Bang, kita maksudnya begini, kita naik diskusi lintas agama itu membawa keimanan dan mempertahankan argumen yang kita bawa. Bagaimana caranya kita naik untuk berperang kalau sedangkan pedang, silet pun nggak bawa gitu loh. Jadi memang harus sudah disiapkan. Biar apa? Biar sudah stay gitu loh kuda-kudanya gitu. Oke, silakan Bang Thomas, ada yang mau ditanggapi? Apa tadi sebenarnya? Tidak ada, saya cuma mau bertanya, mohon izin bertanya abangku. Oke. Ini pernah saya tanyakan juga sama ada di room sebelah kemarin. Saya udah ada jawabannya Pak? Sudah dijawab tapi masih belum. Jawabannya apa Pak? Apa saya? Pertanyaannya gini Bang. Tapi siap ditanya juga toh? Iya Bu Rahma, tenang aja. Boleh, tapi saya bukan ahli Bible, saya juga. Iya. Memang begitu Pak, cara untuk menyelamatkan diri sendiri memang begitu. Iya, Ibu Rahma, tahan dulu Bu Rahma. Memang Pak, benar-benar. Enggak apa-apa, kami paham kok. Iya, silakan. Saya mau bertanya surah Al-Hadid ayat 3, Bang. Surat Al-Hadid berapa kali sudah kau tanya itu? Enggak apa-apa. Apa isinya di situ, Pak? Komal itu saja kau tanya. Ibu Rahma ingat, Anda host ya. Sabar. Isinya. Siap. Isinya huwal awalu, huwal akhiru, huwaz johiru, huwal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Bang. Terus artinya? Artinya huwal awalu, dia yang awal. Wal akhiru, dia yang akhir. Huwaz johiru, dia yang nyata. Wal batin, dia yang tidak nampak. Terus? Itu saya mau mohon dijelaskan secara detail Bang tentang hal itu. Cuman bertahap. Bertahap apanya? Bertahap karena itu kan di dalam satu ayat itu ada beberapa definisi. Pertama al awalu, yang kedua al akhiru. Di situ ada 5 itu Bang, ada 5 kalimat di dalam satu kalimat. Ada 5 kata di dalam satu kalimat. Iya Bang, benar Bang. Nah, apanya yang mau ditanyakan Pak? Itu dia yang awal. Tentang
kalimat itu Bang, ayat itu. Dari segalanya yang ada di muka bumi ini, dialah yang awal. Terus Saya minta dijelasin secara spesifik agar bisa. Allah, sebentar ya Pak ya, sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, silakan lanjut. Betul. Thullatun minal awwalin, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب. Lanjut. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون. Masya Allah. Illa. Lanjut. Silakan Sensei. Lanjut. Luar biasa. Ini supaya ada relaxing aja Sensei kan. Kalau penjelasan Dialah yang awal dan yang akhir. Oke, sudah surat 3 ya. Sebentar. Iya Bang. Bukan surat 3 itu. Surat 57. Ayat. Ayat 3. Ayat 3, maaf. Ayo. Dijelaskan. Saya harus membuka semuanya agar tidak awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Udah saja ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Oke, dijelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Iya. Sebagai pencipta, dialah yang awal tanpa permulaan, dan dia pula yang akhir karena dia abadi tanpa batas akhir bagi eksistensinya. Selain itu, dia adalah yang zahir dan mengetahui apa saja yang tampak dan yang batin, dan mengetahui apa saja yang disembunyikan atau yang tersirat dalam hati. Bagaimana Pak? Halo? tersirat dalam hati ya. Tersirat dalam hati itu ayatnya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Masyaallah. Terus. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Masya Allah, akhirnya plus. Antum keren. Jadi gini, Saudara Thomas Alva Edison. Dari ayat yang Anda pertanyakan itu, di situ Allah menerangkan tentang 4 sifatnya. Yang pertama adalah al-awwal, itu bukan awal. Al-akhir bukan akhir. Az-zahir bukan zahir. Al-batin bukan batin. Nah, kalau Tuhan Anda itu awal, akhir. Kalau ini bukan. Al-awwal dan awal itu berbeda. Al-akhir dan akhir itu beda. Jadi mungkin saudara ingin mempertanyakan, oh Tuhannya umat Islam itu awal, Yesus juga awal. Salah. Al-awwal dengan awal itu beda. Al-awwal itu artinya tidak ada sesuatu yang mendahului dirinya. Nah, itu baru al-awwal. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dulu daripada dirinya. Artinya dia tidak berawal. Yesus berawal, Bung. Firman pertama itu. Itu firman pertama. Oke. Itu firman pertama. Nah, terus dikatakan akhir ketika dia Eli, kenapa lama sekali? Eli, lama sabaqtani. Nah, itu akhir itu. Kalau al-awwal dan al-akhir artinya tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhiri, nggak ada lagi setelah dia. Itu aja 2 poinnya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Allah pencipta langit dan bumi kita itu tidak ada yang mendahului dirinya. Dialah yang berdiri sendiri sejak sesuatu itu belum ada. Dia sudah ada tanpa awal. Nah, kalau Yesus itu sekali lagi Firman pertama itu. Firman pertama. Seperti itu cara untuk memahami Al-Quranul Karim. Jadi alif lam awal itu artinya maha awal. Maha awal itu artinya tidak ada sesuatu pun yang mendahului dirinya. Sedangkan
al-akhir, tidak ada sesuatu pun yang ada setelahnya. Dialah yang ada selamanya, alias kekal, qadim. Saya kira begitu. Silakan yang lain. Sudah. Lanjut. Awal permulaan. Awal permulaan. Pamulang. Gimana Bang? Gimana? Untuk yang definisi untuk az-zahir, Bang. Az-zahir yang mana? Ya. Jadi az-zahir apa artinya? Az-zahir itu artinya ada. Jadi tidak ada sesuatu ada sebelum dirinya. Tidak ada. Yang ada cuma dirinya. Yang lain itu hanya bias. Alam semesta ini cuma bias. Ibaratkan daki, alam semesta ini cuma daki. Itu zahir tuh. Jadi Allah itu wujud. Allah itu zahir. Artinya dia ada. Ada. Allah itu ada. Pencipta langit dan bumi itu ada. Dia zahir. Nyata Allah itu. Hanya saja kemampuan kita yang terbatas untuk melihat wujudnya. Sama seperti ikan di laut. Ikan di laut itu ada. Tapi karena kita tidak memiliki kemampuan yang lebih, maka kita tidak mengetahui seperti apa ikan yang ada di dalam laut itu. Nanti setelah diangkat oleh nelayan baru kita tahu. Seperti itu. Itu artinya az-zahir. Az-zahir itu ada dia. Zahir itu nyata. Zahir itu nampak. Tapi karena kita terbatas, kita tidak bisa melihat. Jadi keberadaan Allah itu ada, tidak ada yang mendahului. Ada sebelum semuanya ada. Itulah dia az-zahir. Kalau al-batin itu gaib. Batin itu artinya pengetahuannya menyelimuti segala apapun yang tak nampak. Jadi sesuatu yang tidak nampak seperti akal. Akal itu adalah sesuatu yang tak nampak. Manusia tidak mampu melihat wujud akal, tapi Allah tahu. Hati, tidak ada yang tahu hati itu, tapi Allah tahu. Apalagi manis, manis tak ada yang tahu wujudnya, tapi Allah tahu wujudnya. Jadi Allah mengetahui kodrat kadar segala sesuatu yang diciptakan. Itulah yang disebut al-batin. Dari sesuatu yang misalnya nih, Anda membatin sesuatu yang ada dalam jiwa Anda, dalam batin Anda, mengatakan, Bang Suma kok semakin hari semakin ganteng aja. Tapi Anda tidak sampaikan keluar dari mulut. Allah yang tahu apa yang Anda sedang bisikkan dalam hati Anda. Itu yang disebut al-batin. Sesederhana itu untuk memahami tentang empat sifat Allah ini. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir, dia tidak mengetahui wujudnya ada, tapi sebatas itu aja. Ketika kemudian dia ditampar, ya itulah wujudnya yang ditampar itu. Ketika dia diludahin, itulah wujudnya yang diludahin. Ketika dia ditombak, itulah wujudnya ketika ditombak. Nah, batin, dia nggak tahu kapan hari kiamat, apa yang terjadi besok, dia nggak ngerti. Jadi dia nggak sampai kepada al-batin, dia hanya batin. Dia nggak sampai ke al-zahir, dia cuma zahir. Nah, itulah gambaran daripada al-awwal. Sensei, hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah Al-haqqah Wa ma adraka mal-haqqah Kadzabat Thamud 'adun bil qariyah fa amma Thamud fa ukhliqu bit taghiyah wa amma 'adu fa ukhliqu bi rinhin sarsarin 'atiyah sakhkhara Ya Allah. Suaranya Ustaz Rashid enak ya. Suaranya Ustaz Rashid enak, Guru Dazuma. Kok gua? Iya, memang Ahisugi itu memang bagus suaranya dari dulu. Bodo amat. Halo, Pak. Halo, Ya. Thomas Alva Edison. Silakan Thomas Alva Edison. Sudah terjawab, Pak? Sebenarnya begini, Bang, kenapa jadi saya nanya-nanya? Karena sebenarnya juga dalam waktu dekat ini saya mau mualaf. Hah? Alhamdulillah. Ya Allah, makanya saya ada feeling dari tadi nih. Kenapa ya Quran. Bacalah, bacaan. Insyaallah. Nah, jadi Jazakallah khair. saya Allahu bertanya. Akbar. Teman dekat saya kan Ya, ada Muslim. Ini saya tinggal di sering kebetulan hari ini saya di rumahnya ini. Karena dia ada acara pengajian, jadi dia tidak di rumah, jadi saya yang jagakan warungnya. Nah, sebenarnya saya juga dalam waktu dekat ini, insya Allah saya
mau jadi mualaf, tapi bilang teman saya itu pikirkan dulu matang-matang gitu, tanya-tanya dulu. Nah, jadi pun saya pun juga host, saya pamit dulu host ya, karena ada yang mau bisa itu juga. Iya. Nggak mau ikutan. Nggak ikutan, nggak. Panas nih. Iya. Nggak mau ikutan. Masya Ya, Allah. jadi saya tertarik betul dengan ini ayat ini. Jadi saya tanya ke teman saya, dia bilang dia tidak berani jelaskan, takut salah. Tanya aja sama Pak Ustadz. Saya kan malu nanya masuk masjid, Bang. Masya Allah. Nah, kebetulan saya lewat sini ya, saya tanyakan. Iya. Jadi gini, saudaraku Thomas. Jadi di Islam itu terkadang memang ilmu itu didapatkan dari proses iman. Kadang juga iman itu didapatkan dari proses ilmu. Tergantung dari kedewasaan seseorang. Jadi kalau terkadang kita diperhadapkan, apakah lebih dulu ilmu daripada iman? Atau iman yang lebih dulu daripada ilmu? Boleh ilmu duluan baru beriman, boleh iman juga baru berilmu, itu boleh. Tergantung kematangan psikologi seseorang untuk menerima materi-materi seperti itu. Contoh, seperti saudara Richard tadi ya, karena dia nggak bisa diajak dialog santai atau dialog intelektual, menguji keintelektualannya dia. Secara intelektual maksudnya apakah dia mampu untuk bernarasi dan bernalar dengan baik, maka ya kita nggak bisa diskusi dengan baik dengan beliau. Jadi ketika dia mengatakan, oh iman dulu baru berilmu, itu juga tidak keliru. Kalau yang mengatakan itu adalah orang yang berpikir dinamis. Tapi kalau dia mengatakan beriman dulu Bung, baru berilmu, tapi dia masih tetap dalam koridor Kristen, saya katakan Anda bullshit, Anda pembohong. Yang ada adalah iman baru beriman, iman terus beriman, itu yang ada. Bukan iman terus berilmu, enggak. Saudara Richard itu berhenti di situ, dia statis, enggak bergerak. Boleh Anda beriman dulu baru berilmu, boleh, sangat boleh. Percaya Islam dulu, percaya Allah dulu, baru cari dengan ilmu, benarkah Allah itu Tuhan? Boleh. Boleh. Boleh juga Anda percaya Yesus itu Tuhan, tapi setelah itu jangan berhenti. Cari ilmunya. Boleh Anda percaya, oh Yesus Tuhan, sebagaimana yang diajarkan kedua orang tua saya. Boleh. Saya menjadi Kristen, masuk ke gereja, ibadah hari Minggu, nyembah anak Maria. Boleh Anda lakukan itu. Boleh start dari situ. Stasiun itu boleh Anda lakukan. Tapi setelahnya, kata terakhir itu, beriman dulu baru berilmu. Setelah Anda beriman, maka stasiun-stasiun ilmu, pengetahuan, kaidah-kaidah, pendapat, solusi, penjabaran, definisi, pengertian, pemahaman harus Anda lakoni sampai kepada tahap ilmu. Setelah Anda dapat ilmunya, yakin dan percaya. Start iman yang salah tadi akan mengantarkan kepada stasiun mu'allaf. Boleh Bung, boleh. Anda boleh besar, bertumbuh menjadi orang Kristen, boleh. Menjadi orang Buddha, menjadi Hindu, bahkan menjadi ateis pun boleh. Tapi setelah itu jangan statis. Belajar. Kan tadinya iman dulu baru ilmu. Berarti setelah Anda beriman nih, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, jangan berhenti. Cari ilmunya. Apakah betul dia Tuhan? Apakah betul dia pencipta? Apakah betul dia itu adalah al-awwal? Apakah betul dia adalah al-akhir? Atau dia hanya menjabarkan firman Tuhan? Itu baru berilmu. Nah setelah beriman sampai kepada stasiun ilmu, yakin dan percaya, orang itu akan balik kepada apa? Iman yang benar, Islam. Boleh. Mana duluan, iman atau ilmu? Boleh iman dulu, enggak apa-apa, silakan. Tergantung orangnya sehat jiwanya, pikirannya atau tidak. Tapi kalau dia hanya mengotori jiwanya, dia mengatakan, oh tidak Bung, beriman dulu baru berilmu. Tapi hanya menipu dirinya sendiri, itu namanya munafik. Itu namanya zalim. Makanya di Islam itu,
tempat terendah nanti yang dilakoni, yang ada di neraka sana, di antaranya adalah mereka orang-orang yang zalim itu. Kenapa dikatakan zalim, tempat yang neraka yang terendah? Karena dia mengatakan dengan mulutnya, saya beriman, setelah saya beriman baru saya berilmu. Tapi bohong, menzalimi dirinya. Kenapa? Dia hanya sampai kepada stasiun beriman, tidak sampai melangkah ke stasiun ilmu. Padahal untuk meraih Islam, untuk meraih damai sejahtera, untuk meraih keselamatan, kudu harus sampai kepada stasiun akhir. Ilmu. Ilmu. Islam itu ilmu dulu, baru beriman, baru berilmu. Itu Islam. Itu Islam. Jadi dia tidak serta-merta beriman, berilmu, beriman. Setelah beriman kemudian dia tinggal di situ. Masjid aja terus kerjanya. Ya? Zikir aja terus kerjanya di masjid. Sedikit-sedikit bid'ah, duniawi, sedikit-sedikit ini nggak boleh. Ini kita kejar dunia, kita kejar akhirat aja. Itu nggak boleh. Itu juga dilarang. Jadi setelah berilmu, beriman, setelah berilmu, beriman, berilmu. Itu harus ya dia memiliki skala prioritas dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Berilmu, beriman, berilmu, beriman, itu terus. Jangan mengaku beriman, habis itu berilmu, tapi ternyata ditanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Masih 1, berarti masih tinggal di stasiun iman, belum loncat ke ilmu. Artinya dia akan mati dalam iman yang buta, iman yang sesat. Sekira gitu saudaraku Thomas, bahwa ketika Anda menyatakan diri ingin menjadi seorang mu'alaf, maka saya katakan boleh jadi Anda orang yang beriman dulu baru berilmu. Jangan ikuti si Ricard, beriman dulu baru beriman, dan beriman. Artinya ketika dia masuk ke dunia debat, maka yang ada hanya menggonggong aja terus, mau benar mau tidak, yang penting ngoceh. Nah, itu orang beriman dengan beriman tuh, nggak beriman dengan ilmu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sebagai tambahan dari saya, kalau ada kata yang salah mungkin karena saya sariawan, kalau ada suatu kebenaran ya itu tentu karena di sini ada Akhi Sugi. Silakan dilanjut yang lain. Oke, Bang. Saya punya satu permintaan abangku. Apa itu? Mau kawin lagi setelah ini? Kalau saya mualaf, saya pingin malam ini abang ngasih saya nama apa yang saya pakai nanti. Waduh, Masya Allah, Dinda Neplos itu kalau beliau jago tuh, wah, encer otaknya kalau beliau tuh. Silakan Dinda, kasih nama saudara kita ini. Masya Allah. Al-Hafun. Masya Allah. Di mana tulisannya itu, Bang? Iya, tanya artinya dulu. Ada 2 malaikat yang kedudukannya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Pertama adalah Al-Hamalat Al-Arsh, yaitu malaikat yang menjunjung tiang ars dengan menggunakan kepalanya. Yang kedua adalah malaikat Hafun, malaikat yang senantiasa selama-lamanya bertawaf di arsh. Bertawaf di arsh. Nah, itu dia. Nama malaikat itu, Sensei. Tulisannya gimana, Bang? Bisa gitu. H-A-F-F-U-N. A-F-F-U-N. Kalau nama anak saya kan Hamalat Al-Arsh, ya kan? Rencananya itu mau saya kasih untuk anak kedua loh. Tapi kan saya belum ada toh.
Jadi tak kasih Bisa sama dituliskan di jenengan aja. bawah. Oh, enggak sebenarnya bercanda, tapi itu tergantung sensei lah. Tergantung sensei itu. Kalau saya kan asal nyeplos saja apa yang ada di kepala terlintas tuh langsung saya bunyi. Saya kan gitu orangnya. Thomas Arasid gitu. Ah, nggak enak. Jangan. Nggak enak. Sama ini tadi. Kasih nama yang baik, sahabat-sahabat. Gurunda aja. Usulan nama. Gurunda aja. Jangan saya. Kasih nama-nama Kan keren. bagus didengar kuping gitu. Oh, didengar kuping ya. Nama tadi tuh bagus, betul. Mau malat juga kah? Ya. Taufik. Tapi berat bisa guling-guling nanti di muka bumi nih. Kalau saya udah siap anak saya menerima nama seberat itu Boleh, ya. Yusuf. Ya gimana lagi? Boleh. Kalau saya Hamalat al Arsh. Usman. Kalau brother silahkanlah. Sahabat Nabi. Mungkin Thomas al Hafun boleh, keren juga itu. Boleh Iya. Bang. Nggak usah pakai Di ini tadi abang ada baca itu apa pasal-pasal kiamat tadi pakai bahasa Arab tadi. Nah, saya tadi mau nangis bang itu. Bisa abang ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah Mal-Haqqah Wa ma adraka mal-Haqqah كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأخلقوا بالطاغية وأما عاد فأخلقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Panjang nanti saya bacakan habis. Sadaqallahul azim. Fantaral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sadaqallahul azim. Ada yang mau saya kasih ya. Itu khusus untuk Bang Thomas. Itu adalah ayat paling spesial bagi saya ya. Boleh ya Sensei ya? Ini adalah jalan menuju hidayah. Selalu Allah itu menurut saya ini adalah kalimat yang paling indah dan sakral. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma yaqulun nasu wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukrufaha حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Wah itu kalau tahu artinya, sadaqallahul azim. Kalau tahu artinya, wah, Masya Allah. itu bukan main-main arti itu. Itu kalimat yang paling mutakhir bagi saya. Luar biasa. Suaranya Bang Rasid luar biasa. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Izin ya. Izin ya, mau ngomong dulu teman-teman. Tahan dulu ya, seperti yang selalu saya sampaikan atau yang kami sampaikan semuanya. Saya mau tanya dulu, host dinormalin aja host, komalnya host. Saya nanya Thomas orang mana Thomas? Bapak saya Banjarmasin, ibu saya orang Kalimantan. Tinggal di? Sekarang saya berada di area Kalimantan Timur di Kabupaten Berau. Siapa ya di Kalimantan Timur siapa ya? Ustadz Alif kalau nggak salah ya. Kabupaten Berau. Kabupaten Beraunya di daerah mana? Kabupaten Berau di daerah Sambarata, Bang. Sambarata. Ya.
siapa ya nanti yang bisa konfirmasi ke sana ya? Kalau waktu kecil ya saya di pedalaman Kalimantan Tengah. Terus saya sekolah di Banjarmasin. Saya dulu jadi jemaat gereja Ebenezer Bang di Banjarmasin. Tapi sekarang saya di Kabupaten Berau. Bisa open Ya, mohon maaf gini karena adanya kamera ya Bang. nggak bisa Bunda, makanya dinormalin aja komalnya Bunda. Jadi begini teman-teman yang di bawah juga ya. Ya nanti saya buat, Ya. saya ikuti abang ya. Betul, sebagai bentuk husnuzon kita terhadap Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh berusuuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Ya husnuzon saja. Begitu. Jadi ya, alhamdulillah kan, insya Allah kan, karena celaka sekali seandainya kita ada keraguan dalam hal ini, lalu kemudian celaka sekali bagi kita bahwa kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah resiko yang berat. Itu adalah perkara yang besar sekali. Jadi kalau saya dalam hal ini usahakan sajalah Setuju Bang sama Neflos. Allah Ta'ala. Setuju Bang Neflos. Lanjut. Ya oke. Oke abang-abangku. Terima kasih menerima saya di. Gimana Bang? Terima kasih sudah menerima saya. Kalau nanti kita DM-an aja Bang. Nanti kita DM, follow saya ya. Saya follow Bang Thomas manggilnya. Saya follow nih ya. Siapa namanya? Nanti follow kita DM-an ya. Arasid. Berarti Sensei sudah bisakah ini Sensei untuk dilanjutkan petunjuk Sensei? Bisa. Beliau tadi minta nama Dinda. Masya Allah. Beliau minta nama, kasihlah namanya. Kalau saya hanya dua, yang pertama itu Al-Hafun, yang kedua Al-Arsh. Itu nama yang bukan main-main, itu nama yang sangat mulia. Al-Hafun dan Al-Arsh, tinggal pilih yang mana aja. Arsh itu tahu di mana? Allah beristiwa di mana? Di Arsh. Arshinya Allah yang tidak akan mungkin dihancurkan pada saat hari kiamat. Itu jelas itu. Jadi banyak kali ya. Hah? Oh iya. Banyak. Iya. Nama Ar-Arsh yang mualaf di TikTok udah banyak banget yang pakai mualaf. Ar-Rashid. Insyaallah. Rashid beda, Ar-Rashid beda. Aras. Iya, Aras. Aras aja Aras. Nah, kalau mau Hafun boleh, Al-Hafun. Al-Hafun. Thomas Al-Hafun. Wah, kan keren juga tuh. Mungkin saya pilih antara. Oh, kalau netizen nih, kalau nama asli saya tidak ada samanya di Indonesia. Adanya Bastian. Nanti kita nomor handphone ada ya, Bang Thomas ya. Nanti kita WA. Kita nanti saya WA, kalau sekarang mau disahadatkan oleh Bang Zuma silahkan. Insya Allah, cuman sekarang belum, masih ini ya. Ya udah, nggak apa-apa, karena yang saya dengar tadi kan statement awalnya abang nih belum, insya Allah nanti, tapi mau, mungkin masih ada beberapa pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan. Insya Allah kita kontek-kontekan aja, nanti bisa diatur waktunya untuk ketemu dengan Bang Zuma lagi. Kalau mau bertanya, apapun pertanyaannya, insya Allah akan dijawab. Oke, Abang Thomas yang tampan ganteng, insya Allah, udah kayak Migana gue. Bang Thomas kalau orang Banjar ya? Pian Banjar kah? Iya, jadi itu aja namanya tadi ya, Thomas Al-Hafun ya. Kalau Sensei Ridho, Tuan Guru Ridho ya kan? Iya, nggak apa-apa. Iya, silakan aja. Nanti DM sama Dinda Rashid gimana selanjutnya. Oke. Oke, abang-abangku. Ya. Ini siapa nih? Mualim Sugi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, udah belum enggak bersahadat kan? Malam. Belum, bentar. Dia masih ini kayak santai Bang Neflo, santai. Masya Allah. Oh enggak kah?
Iya nanti katanya belum. Belum. Dia masih ada yang mau ditanyakan. La haula wala quwata illa billah. Belum. Iya gini Ban Nevlos, mungkin Ban Nevlos juga udah ini kan kita bukan di luar dari nauzubillah min zalik, di luar dari suuzon atau seperti apa, tapi giroh saudara-saudara kita di bawah ini kan bukan candaan juga nih. Makanya mohon maaf tadi saya bilang tahan diri dulu. Karena apa? Karena sudah sering terjadi dan kalian juga nih yang kena, gitu kan? Kalian juga yang kena. Dan aja kita nggak usah sebutin merek di sini kan, merek orangnya siapa aja, tapi kan sudah tahu yang terjadi seperti apa bagaimana. Jadi jangan sampai, insya Allah juga Gurunda juga setuju dengan apa yang saya maksud. Jadi harus ini dulu kita. Saya mau kontak-kontakan dulu sama beliau, identitasnya seperti apa, bagaimana. Kalau mau ketemu lagi dengan Ban Zuma, insya Allah nanti saya ketemukan lagi dengan beliau. Mau tanya apa aja silakan. Pokoknya yang pertama itu dulu kita harus tahu identitas dulu seperti itu, apa. Kalau ada ketakutan itu kita budayakan saja. Kita di prank. Seandainya nauzubillah min zalik kan begitu. Ya atau kita di prank, subhanallah, masya Allah, selesai. Ngapain ribet? Senang orang itu, noten itu, ketawa dia. Tapi coba kalau biasa aja kita, naudzubillah min zalik, lanatullah alaih, udah selesai. Apa lagi? Tapi jadi ini Bang Nevlos, jadi kayak dicandain hanya untuk lagi-lagi ini everything is gift. Jadi nggak berani. Kalau saya pribadi, mereka Nevlos pribadi, coba jujur ya, nggak berani saya. Seandainya ada seorang yang paling jahil di muka bumi, saya tahu dia tuh paling jahil di muka bumi, lalu dia bilang, Nevlos saya mau bersahadat, nggak berani saya. Anda jahil, celaka kita, celaka. Ini adab, kita nggak tahu. Jangan-jangan ini perkara yang besar masalahnya. Itu bahayanya. Kalau dulu saya pasti itu, saya curiga, khawatir, saya curiga. Oh, kok ini karya seni setan ini, membuat kita ragu, membuat kita takut. Toh memang kalau memang kita dipermainkan, Islam bukan pertama kali dipermainkan. Dari zaman dahulu Islam memang dipermainkan, dan Islam nggak pernah takut persoalan kayak begitu. Ya astagfirullah, sudah istighfar, sudah selesai, apalagi. Islam nggak pernah takut, nggak pernah berubah, nggak pernah gugur, nggak pernah lemah. Semakin kuat dia, mau ada yang mualaf atau tidak, semakin kuat Islam itu. Udah selesai lagi. Oke. Next selanjutnya G Dragon dan TA. Selamat malam. Udah disapa belum? Selamat malam semuanya. Ban TA dan Ban Dragon. Boleh muat rampung orang tuh, kamu. Hah?